Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'am ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ikhwanu fid din wa akhwati fillah, arsadani wa arsadakumullah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang besar. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan sirah nabawiyah kita. Pada pembahasan yang lalu kita telah membahas bagaimana iltizamul kamil, komitmen sempurna dari Nabi Muhammad SAW yang menyatakan pantang mundur dalam menyebarkan dakwah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas dampaknya, bahwa memang kalau kita bicara memperjuangkan agama, mendakwahkan agama Islam ini memang harus gigih, harus bersungguh-sungguh. Sebagaimana kebatilan pun juga sungguh-sungguh mengajak pada keburukan, apalagi kita di atas kebenaran. Walaupun konsekuensinya muncul tekanan-tekanan, muncul konfrontasi, muncul ujian yang sering disebut ibtila, ujian keimanan. Tekanan dan penyiksaan dilakukan saat mereka merasa cara sebelumnya tidak berhasil. Jadi kalau kita bicara argumentasi, kalau kita berbicara dalil, pakai dalil apa saja, kebatilan akan dikalahkan kebenaran. Mau dari sudut pandang logika, tidak ada yang lebih logis daripada agama Islam. Kalau mau dari sudut pandang dalil argumentasi, maka argumentasi Islam tidak terbantahkan karena selalu berdasarkan wahyu. Makanya terkait dengan hal itu selalu terulang, selalu dejavu. Bahkan ada ya yang tayangan siapa yang satu saya lupa, bagaimana mereka orang-orang Barat berupaya menghembuskan ilah Islamfobia
Kenapa? Karena angka pertumbuhan Islam begitu dahsyatnya. Selama ini Amerika dan Eropa yang kebanyakan agnostik, tidak percaya pada agama, mulai merasa bisa mempercayai Islam. Oleh karenanya memang di zaman dahulu orang-orang Quraisy pun demikian, diplomasi nggak bisa, argumentasi nggak bisa, semuanya kalah. Bahkan Syekh Muhammad Sa'id Al-Qahtani, beliau mengatakan al-alimul muwahhid yaghlibul alfan min ulama'il musyrikin. Orang yang berilmu, yang bertauhid, satu orang saja akan menghancurkan cerdik cendekiawan kafir, walaupun mereka bahu membahu sebanyak 1000 orang. Makanya tidak bisa orang kafir mengalahkan argumentasi Islam. Maka kemudian orang-orang Quraisy mulailah, karena hujah mereka lemah, karena argumentasi mereka kalah, maka muncul sikap mereka menggunakan kekerasan fisik. Dengan kekuasaan mereka, dengan pengaruh mereka, dengan dominasi mereka, maka mereka melancarkan serangan fisik. Jadi selalu siklusnya begitu. Namun tidak bisa tujuan utamanya langsung kepada Nabi, tapi sulit untuk diarahkan. Sulit. Kenapa? Satu, kedudukan Nabi di tengah kaumnya. Bagaimana orang-orang Quraisy dahulu memang sangat mencintainya. Bahkan mereka sendiri yang menjuluki atau menggelari atau memberikan gelar kepada Nabi Al-Amin, orang yang terpercaya. Dari sisi nasab, nasabnya terbaik. Dari sisi akhlak, akhlaknya terbaik. Makanya mereka nggak bisa lancarkan langsung kepada Nabi. Belum lagi pembahasan kita kemarin, beliau dilindungi dengan luar biasa oleh pamannya Abu Thalib sebagai tokoh Quraisy juga. Bahkan menggalang kekuatan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Yang mencengangkan, Pak, orang Quraisy itu meyakini Muhammad bin Abdillah ini dilindungi Allah. Coba. Orang Quraisy itu meyakini bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu dilindungi Allah. Makanya kita nggak habis pikir kemarin, kita kupas tuntas sebabnya orang Quraisy tidak mengimani Nabi. Tapi kalau mau dipikir-pikir, mereka itu sangat yakin Nabi di atas kebenaran, bahkan Allah berpihak kepada Nabi. Maka oleh karenanya Nabi SAW dengan kedudukan dan sebab-sebab di atas, orang Quraisy tidak memberikan tekanan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Melainkan apa? Melainkan melancarkannya kepada para sahabat ridwanullah alaihim. Bukan hanya sahabat yang lemah, semua sahabat. Guna apa?
membuat jera orang lain yang mau masuk agama Islam. Sementara turun perintah Allah, wa a'rid 'anil musyrikin, berlalulah dari orang musyrik, kufu aydiyakum anhum, tahanlah tangan-tangan kalian dari membalas mereka. Syukran jazak. Jadi apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk memerintahkan kepada sahabat, belum bisa membalas semua tekanan, siksaan yang menimpa para sahabat ridwanullah alaihim. Masa ujian itu niscaya benar-benar ada. Masa nggak nyala? Masa nggak nyala? Alhamdulillah. Masa-masa memang ujian keimanan. Kali ini ditimpakan atau ditujukan sasarannya kepada para sahabat ridwanullah alaihim. Coba kita ungkap semua nih yang kita rangkum dalam berbagai sumber. Syukran jazakallah. Abu Bakar dan Talha diikat oleh Naufal bin Khuwailid bin Al-Adawiyah, paman mereka. Sebenarnya kalau dari suku nggak linear dengan sukunya Abu Bakar. Sukunya Abu Bakar tuh Bani Tamim. Ini adalah suami dari bibinya. Namanya Naufal bin Khuwailid bin Al-Adawiyah, satu suku dengan Abu Jahal. Abu Bakar dipukuli hingga babak belur saat berdakwah. Bahkan pernah ada satu proses Abu Bakar tuh dipukul sampai 3 hari pingsan. Berdakwah dipukul 3 hari pingsan. Ya Allah. Utsman bin Affan mendapatkan siksaan dari pamannya. Bahkan di dalam riwayat sampai disebutkan bahwa Utsman bin Affan ini kan anak konglomerat sebenarnya dari Bani Abdus Syams. Dia disiksa oleh pamannya dengan cara dia diikat dengan sarirnya. Sarir itu tempat tidur ataupun kasurnya. Lalu di bawah dipannya dinyalakan api. Padahal sekelas Utsman bin Affan. Mus'ab bin Umair, seorang pemuda ganteng perlente, orang yang luar biasa, anak tunggal, pewaris dari harta yang sangat banyak, tapi gara-gara masuk Islam dia diusir dari rumah tanpa membawa apa-apa. Makanya nanti kita kenal Mus'ab bin Umair itu kan berawal dari pemuda yang sangat kaya raya, pakaiannya necis, nanti wafat bahkan tidak punya pakaian yang utuh. Dia rela tinggalkan segala gemerlap aristokrasi dari keluarganya. Zubair bin Awam mendapatkan siksaan pula dari pamannya. Masih banyak lagi nama lainnya yang kita sebutkan di atas. Itu sahabat yang kuat sebenarnya, sahabat yang mulia, yang punya kedudukan di tengah kaumnya. Itu saja tidak lepas dari yang namanya tekanan ujian keimanan. Apatah lagi kalau sahabat yang lemah, sahabat yang kuat, sahabat yang punya status sosial tinggi saja mendapatkan siksaan, apalagi sahabat yang notabene lebih lemah. Kisah yang terkenal pasti kita sudah paham.
Bahkan mayoritas umat Islam sudah tahu dia adalah Bilal bin Rabah. Beliau Bilal bin Rabah ini adalah budak sahaya dari Umayyah bin Khalaf, berasal dari Habasyah, Ethiopia, Afrika. Disiksa sedemikian rupa dengan leher diikat. Dia kemudian di suatu panas terik matahari, sembari diikat tangan kakinya ditelentangkan di pasir panas membara di tengah terik matahari. Padahal kita paham ya, panasnya matahari di Arab itu mencapai di atas 45 derajat Celcius, bisa 55. Bahkan kalau yang pernah kita dapat tayangan bemper mobil aja pada meleot. Ini pasir membara yang kalau zaman dulu, bahkan kalau di daerah saya masih ada orang yang goreng kerupuk pakai pasir panas. Masih ada? Di sini ada? Nah, di Jawa masih ada. Di tempat saya masih ada. Itu enak banget kerupuknya. Bebas kolesterol. Ya. Itu kerupuk aja bisa matang tuh. Pasir kalau panas. Ini tubuhnya Bilal tanpa sehelai pakaian di punggungnya, diletakkan di atas pasir membara, diletakkan di atas dadanya batu yang besar. Sembari disiksa, dicambuk tiada henti oleh Umayyah bin Khalaf, seraya mengajak Bilal bin Rabah untuk kufur kepada Muhammad. Tapi yang keluar dari lisannya Bilal bin Rabah, Ahad, Ahad. Artinya Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Padahal kalau diukur-ukur, pada saat itu masih tahun 4 kenabian, Bilal bin Rabah baru masuk Islam kurang lebih 2 tahunan. Ya, baru ngaji 2 tahun, disiksa sedemikian rupa, sembari mengatakan ahad dengan suara yang lantang dan tegas, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, bagi bapak-bapak yang ngaji belasan tahun gimana? Ditelentangkan di atas pasir panas membara, dicambuk tiada henti. Sampai-sampai Umayyah bin Khalaf itu berpikir akan menghentikan cambukannya karena sudah capek. Bayangin Pak, sampai yang nyiksanya saja capek dan sudah bosan nyambuki Bilal bin Rabah. Soalnya nggak ada tertarik sama sekali, terus bertahan di atas keimanan. Yang membuat Umayyah bin Khalaf masih menyambuki Bilal bin Rabah itu apa? Malu kalau berhenti. Padahal udah kesel dia. Maka di titik di mana Umayyah bin Khalaf sudah mau nyerah, rencananya udahlah Bilal ini kalau nggak mati dibuang udah. Datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar membeli Bilal bin Rabah. Ada yang mengatakan dibeli dengan 10 uqiyah emas. Abu Bakar membelinya dengan 10 uqiyah emas. Langsung Pak, Umayyah bin Khalaf sampai bilang, kalau sekiranya kamu ngasih 2 uqiyah emas, maka pasti saya jual.
Murah meriah, sudah capek dia. Udah untung ada yang beli. Apa jawaban Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, jika kamu jual 100 uqiyah emas, pasti ku beli. 1 uqiyah itu kisaran senilai 3 dinar. 3 dinar. 1 uqiyah itu sama dengan 3 dinar. 1 dinar sekarang berapa? Minimal 7 juta. Rata-rata 8 juta. 1 dinar 7 juta deh. Berarti 10 uqiyah berapa? 210 miliar. Benar nggak? 210 juta. Jadi harganya 210 juta untuk bebasin seorang Bilal bin Rabah. Jadi Masya Allah ya. Makanya bapak-bapak yang punya banyak duit ini Masya Allah, Allah karuniakan uang di tangan bapak-bapak itu untuk memerdekakan budak. Budak saha. Ya, artinya tujuannya adalah membantu saudara sesama Maka kalau dulu amalannya adalah salah satunya memerdekakan budak sahaya. Nanti kelak di Badar Umayyah bin Khalaf merasakan takut karena apa? Yel-yel Badar. Yel-yel Badar itu menggunakan kalimat Bilal bin Rabah untuk mendemonstrasikan akidah yang kuat. Yang kedua, selain Bilal bin Rabah ada Abu Fakihah. Nah, ini jarang kita dengar nih. Abu Fakihah itu nama aslinya Aflah. Dia adalah budaknya Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah anaknya Umayyah bin Khalaf. Mukanya dijerembatkan ke tanah pasir yang panas. Kalau Bilal itu kan punggung. Kalau ini mukanya di pasir panas. Diletakkan di punggungnya batu besar. Bahkan atas saat ada serangga lewat dikatakan kepadanya, itu Tuhanmu. Beliau menolak. Maksudnya Sofwan memaksa dia, itu Tuhanmu, lalat. Supaya berhenti disiksa. Tapi beliau tidak mengatakan apa-apa. Bahkan disebutkan beliau disiksa sampai tidak sadar. Setelah Umayyah bin Khalaf menjual Bilal, Safwan menambah siksa agar Abu Fakihah dibeli juga. Karena dia udah capek juga sama. Diseretnya di padang pasir yang panas dengan tangan dan kaki terikat, kemudian dicekik. Lalu ditinggal begitu saja saat dikira sudah mati. Datang lagi Abu Bakar, dibeli dan dibebaskan. Abu Bakar lagi, Pak. Kisah Amir bin Fuhairah. Ketika masuk Islam disiksa majikannya dengan keras. Disebutkan adik wanita beliau juga disiksa oleh Umar sebelum Umar masuk Islam. Keduanya dibeli dan dibebaskan Abu Bakar. Amir bin Fuhairah telah membantu Nabi hijrah dan beliau syahid di Bi'r Ma'unah. Kemudian ada Zinnirah, disiksa hingga buta. Ini terkenal nih kisah Zinnirah. Kenal Pak Zinnirah, Pak? Belum? Aduh, saya jangan kenal. Cuma saya tahu. Orang Quraisy mengatakannya ketika disiksa sampai matanya buta. Orang Quraisy berkata, matanya dicabut Lata dan Uzza, berhala. Maka kemudian Zinnirah menjawab, demi Allah mereka bohong. Lata dan Uzza tidak bisa memberi manfaat dan mudarat. Maka kemudian dikatakan atas sikapnya itu, Zinnirah yang tadinya buta, Allah mengembalikan penglihatan beliau
dan beliau dibeli dan dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kisah An-Nadiyah dan putrinya, beliau adalah budak Bani Abdul Dar. Mereka disiksa, Abu Bakar lewat, maka kemudian Abu Bakar membebaskannya. Seluruh sahabat yang kita sebutkan semuanya dibeli Abu Bakar As-Siddiq. Sampai-sampai bapaknya Abu Quhafah itu bilang, kamu ngapain memerdekakan golongan orang yang lemah-lemah itu? Waktu itu Abu Quhafah ayahnya belum masuk Islam. Kalau kamu mau membeli budak, belilah yang gagah perkasa, yang gak punya masalah. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tidak membantah. Nah, ini kisah yang paling penting sebagai bahan untuk kita jadikan mengambil hikmah. Yaitu ada seorang sahabat namanya Khabbab bin Al-Aw. Beliau ini bukan asli Mekah. Beliau dijadikan budak karena suatu ketika kampungnya dirampok. Dia adalah budaknya Ummu Ammar, tapi kemudian dibebaskan gara-gara punya keterampilan yang hebat. Apa keterampilannya? Yaitu sebagai tukang besi, pandai besi, Pak. Menghasilkan uang, bikin pedang, bikin ini, menghasilkan uang. Maka para budak itu bisa dia nego sama majikannya. Kalau dia bisa menghasilkan uang sekian, maka dia dimerdekakan. Ummu Ammar ini adalah seorang tokoh wanita dari Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah itu kalau masih ingat, itu adalah suku yang menguasai kota suci Mekah sebelum Quraisy. Nah, dia masuk dari Bani Khuza'ah ini karena disebut maula. Maula itu budak yang dimerdekakan, tapi belum dibebaskan, dimerdekakan aja. Jadi ada kalimat merdeka, ada yang bebas, beda kasusnya. Merdeka statusnya bukan budak lagi, tapi dia masih ruang lingkup suku yang menjadi asal majikan. Maka di sini Khabbab bin Al-Aw dari Bani Khuza'ah maka tidak lepas daripada siksaan orang Quraisy. Saat dia masuk Islam disiksa, ini ngeri nih. Dipukuli dengan besi, bahkan diletakkan di pasir panas dengan mengenakan baju besi. Bayangin, baju besi konduktor, pasir konduktor, itu lebih panas lagi. Makanya sampai nempel kulitnya dengan baju besi. Yang paling parah adalah ada besi panas membara yang ditusukkan ke kepala beliau yang dekat wilayah telinga. Bahkan sampai kemudian telinga beliau luka permanen karena besi panas membara itu ditusukkan ke bagian kepala di sisi ini, di sisi telinga. Nggak tanggung-tanggung, besi panas ditusukin kepala. Maka beliau ketika kesakitan ini nih, kita masuk pada pembahasan mencari hikmahnya di sini. Saya sebutkan sebuah riwayat dari Khabbab bin Al-Aw sendiri, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Khabbab, kami mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengadu apa? Siksaan yang beliau sudah terima. Wa huwa mutawassidum burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Ketika itu beliau sedang berbantalkan kain selimutnya di bawah naungan Ka'bah. Qulna lahu, maka kami berkata kepadanya, alla tastansiru lana, ala tad'u Allah lana, tad'u Allah lana. Ya Rasulullah, tidakkah engkau memohon pertolongan buat kami? Tidakkah engkau mendoakan, memohon kepada Allah untuk kami?
Ini saking beratnya siksaan, Pak. Beliau mempertanyakan Nabi, kok Nabi nggak minta tolong sama Allah? Gampangnya kita, kapan pertolongan Allah itu? Kenapa Nabi tidak menengadahkan tangan sebagaimana Nabi Nuh alaihi salam? Padahal doanya Nabi mustajab. Kira-kira begitu, Pak, perkataan khotbah. Nabi menjawab, Kana ar-rajulu fi man qablakum yukhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fihi fayuja'u bil minshari fayudha'u ala ra'sihi fayushaqqu bi isnatain wa ma yasudduhu dhalika 'an dinihi. Masyaallah. Nabi katakan, ada seseorang dari umat sebelummu, yughfaru lahu fil ardi, digalikan untuknya lubang di tanah, fayuj'alu fihi, lalu dia dibentangkan, diletakkan di dalamnya, artinya dibentangkan, fayuja'u bil minshar, maka didatangkan padanya gergaji besi, fayudau ala ra'si, maka gergaji besi itu diletakkan di ubun-ubun kepalanya, fayushakku bi isnatin, dari ubun-ubun itu digergajilah tubuhnya sampai terbelah dua. Wa ma yasudduhu dzalika 'an dini, orang itu tidak sama sekali berpaling dari agama. Wallahi, demi Allah, kata Nabi SAW, ada seseorang belum kamu, wa yumshatu bi amshatil hadid maduna lahmihi min 'azmin aw 'asabin, yang sisir ini terbuat dari besi yang panas. Besi sisir ini menggaruk tubuhnya sehingga terpisahlah daging dari tulangnya. Hidup-hidup. Kalau kambing udah mati nggak sakit. Ini hidup-hidup. Wa ma yasudduhu dzalika 'an dini, dan itu tidak menyebabkan dia berpaling dari agama. Wallahi la yutimunna hadzal amra hatta yasiru rakibu min San'a ila Hadramaut. Demi Allah, Nabi tegas nih, demi Allah, sungguh urusan Islam ini akan benar-benar Allah sempurnakan. Hatta yusirur rakib min San'a ila Hadramaut, sampai pengendara meniti jalan dari San'a di Yaman ila Hadramaut dalam keadaan aman. La yakhafu illallah, dia tidak takut kecuali kepada Allah. Awidhibba ala ghanamih, bahkan kondisi pada saat itu adzibbu, serigala, itu bercengkrama dengan kambing-kambing, saking amannya, Pak. Padahal ini kan hubungannya predator nih. Serigala mesti senangnya sama kambing dimakan. Itu sampai Nabi memberikan ilustrasi saking sempurnanya iman, sempurnanya Islam pada saat itu, hingga orang berjalan dari San'a ke Hadramaut sama-sama di Yaman itu dalam keadaan aman, bahkan serigala bercengkrama dengan domba. Saking amannya, itu ilustrasinya, saking amannya. Walakinnakum tasta'jilun, akan tetapi kamu selalu terburu-buru, isti'jal. Maka dari riwayat ini ada dua hal penting pembahasan kita pada malam hari ini. Kita mengambil ibrah, ya.
Yang pertama adalah metodologi Nabi ketika menghibur Khabbab bin Al-Arat. Nabi tidak katakan menyepelekan apa yang dirasakan Khabbab. Faktanya beliau merasakan betul sakitnya ditusuk besi di kepalanya. Makanya kita juga Pak, pelajarannya kalau ada ahlul musibah, saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, kita harus ikut juga peduli dalam konteks bahwa ya kalau dia sedih, kita juga ikut sedih, jangan menyalahkannya. Karena ada beberapa kecenderungan kalau ada yang diberi musibah, kemudian kita tidak punya sikap yang tepat, responnya itu nggak tepat. Kenapa? Karena faktor ini penting sebagai nilai-nilai persaudaraan. Nilai-nilai persaudaraan itu ya kita bahagia tatkala saudara kita bahagia, kita juga sedih tatkala saudara kita sedih. Nabi sedih, tapi metodologi Nabi ingin gimana caranya sesedih-sedihnya sahabatnya punya sudut pandang, perspektif yang membuat dia kuat. Kadang kita itu Pak, melihat masalah itu tergantung sudut pandangnya. Kalau kita pakai sudut pandang jelek, ya pasti jelek. Tapi kalau kita sudut pandangnya baik, maka insya Allah jadi baik. Metodologi Nabi yang disampaikan kepada Khabbab memberikan sebuah komparasi perbandingan bahwa ada orang yang lebih menderita dari sebelum kita ini. Kita kenal dengan konteks bahwa unzuru ila man huwa asfala minkum, kata Nabi. Lihatlah orang yang di bawah kalian. Kita kalau tolak ukurnya orang di atas kita, maka kita nggak bisa bersyukur, nggak bisa sabar. Sejelek-jeleknya kondisi ekonomi kita hari ini, tidak sejelek saudara kita di Palestina. Kesulitan air, kesulitan makan, pengobatan, sulit semuanya. Belum ancaman nyawa tiap hari. Kita alhamdulillah, kita bangun pagi hari dalam kondisi iman. Kita bangun dalam keadaan sehat walafiat. Lalu kita punya quta yaumih, persediaan makan pada hari itu. Apa kata Nabi? Ka'annama hizat lahud dunya. Seakan-akan kita memiliki seluruh perbendaharaan dunia. Makanya kita itu harus cari sudut pandangnya. Jadi kalau kita itu selalu melihatnya yang di atas, sempit dada kita. Khabbab sudah merasa beliau adalah orang paling menderita, sebagaimana banyak di antara para laki-laki merasa menderita. Ada banyak menderita? Nggak ada ya di sini. Laki-laki hidup untuk bekerja. Laki-laki hidup untuk tidak dimengerti istrinya. Laki-laki hidup untuk menyembunyikan masalah demi kebahagiaan anak dan istrinya. Laki-laki hidup seringkali kebaikannya dilupakan istrinya. Menderita hidupku. Nah itu gimana Pak? Kasihan betul. Tapi coba lihat sudut pandangnya yang lain. Bagaimana Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Allah memberikan kita nikmat yang luar biasa. Hari ini kita bisa bernafas, hari ini kita bisa melihat, mendengar. Masya Allah, itu udah luar biasa. Makanya tadi Khabbab merasa beliau penderitaannya sudah berat, tapi Nabi kasih sampel ada orang yang lebih berat.
Tadi orang yang sampai digergaji dari ubun-ubunnya terbelah jadi dua. Orang yang kemudian digaruk pakai sisir terbuat besi panas hingga terkelupas daging dari tulangnya. Itu kayak apa sakitnya ya Allah. Kita nauzubillah jatuh dari motor nyium aspal aja udah sakit. Itu baru nyium. Apalagi digaruk, ya Allah. Rasanya tuh kayak apa? Nah, ini metodologi, Mas, sekalian. Metodologi Nabi bagaimana kita bisa lepas daripada beban yang berat. Sebenarnya beban berat itu bukan karena beban itu terlalu berat, tapi stok kesabaran kita yang sedang tipis. Iman kita yang lagi lemah. Maka yang harus dikuatkan keimanan dan kesabarannya. Jadi nggak ada kita katakan paling berat. Saya sering cerita ini, sering di mana-mana saya cerita. Ini sampel memang. Ada suami istri setelah berhijrah banyak masalah ujian bertubi-tubi sampai beliau mengadu kepada saya, Ustaz, saya sudah menjual 7 rumah saya. Ujian bertubi-tubi, Ustaz. Habis miliaran rupiah, rumah saya dijual semua. 7 dijual. Saya tanya, sekarang ibu bapak tinggal di mana? Ya di rumah saya. Loh katanya dijual semua. Ya dijual 7. Sisanya berapa bapak ibu? Ya mungkin berat bagi beliau. Makanya saya suruh jalan-jalan. Kadang Bu, Pak sekalian jalan-jalan tidak mesti ke pantai. Rumah sakit, jalan-jalan, lihat orang di ICU. Kalau tadi pasangan suami istri, saya suruh jalan-jalan ke pemukiman kumuh di Bandar Lampung. Banyak yang bahkan sampai rumah keripik, tengahnya bolong, isinya 17 orang. Begitu ngelihat itu pulang-pulang sudah bahagia deh. Ternyata ada yang lebih menderita dari saya ya Pak. Allah ya. Karena waktu sudah azan, kita pending terlebih dahulu, kita cukupkan. Barangkali nanti ada pertanyaan, nanti kita bisa lanjutkan di setelah Ba'da Isya. Barakallahu fikum. Aku qouli hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.